Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan saum Ramadan, kemudian mampu melaksanakan i'tikaf di tempat ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Habib akan menyampaikan surah 68. Surah apa itu? Surah Al-Qalam ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya hanya untuk orang-orang yang muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, surga yang penuh dengan kenikmatan yang ada di sisi Tuhan mereka. Sahabat i'tikaf rahimakumullah, Allah jelaskan di dalam ayat ini, tertulis dalam surah yang disebut dengan Al-Qalam, diawali dengan kata-kata inna, yaitu huruf taukid yang tugasnya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kemudian lil muttaqin itu adalah jar majrur, jumlah dari jar majrur menjadi khabar muqaddam dari inna. Inda itu adalah zarab, kemudian inda rabbihim mudhaf ilaih, him dhamir muttasil. Kemudian jannatin na'im itu adalah isim daripada inna yang ditakhirkan. Ketika proses susunan uslub ini berubah, maka dia menjadi sangat penting, artinya bahwa Allah menjanjikan itu tidak main-main, diawali dengan inna. Banyak menjadi keraguan kita sebagaimana tadi disebutkan. Mungkin kita tidak mengerti apa itu hari kiamat, apa yang akan kita siapkan untuk esok hari, apalagi yang berhubungan dengan nikmat surga, karena surga dan neraka itu adalah kehidupan setelah kita mati. Maka untuk menguatkan keyakinan untuk orang-orang yang beriman, orang yang selalu menjaga keimanannya, naik kualitasnya disebut dengan muttaqin, maka bagi mereka dijanjikan oleh Allah, Allah bersumpah, inna, sungguh benar-benar, lil muttaqina, hanya bagi orang-orang yang muttaqin, jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi kalau susunan dalam bahasa Arab sebenarnya inna jannatin na'im lil muttaqina 'inda rabbihim. Ketika susunannya dirubah, maka dia sangat penting bahwa Allah menjanjikan tidak main-main. Innallah la yukhliful mi'ad. Bahwa Allah ketika menjanjikan kebaikan kepada orang-orang yang beriman, dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Selanjutnya pada hari ini Abi akan menceritakan bahwa dasar ayat ini adalah suatu peristiwa. Ketika satu saat Rasulullah SAW didampingi Abu Bakar, kemudian ada Umar, kemudian ada Utsman, orang-orang yang paling mulia ini.
berkunjung datang ke rumah sahabat Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Ketika mereka sampai ke rumah itu, memberi salam, kemudian dipersilakan masuk oleh Ali. Kemudian Ali mempersilakan kepada tamu-tamu istimewa ini di tempat duduk yang paling mulia. Setelah mereka duduk, kemudian Fatimah, istrinya yang kebetulan adalah anak Rasulullah SAW, menyediakan hadiah atau suguhan yang paling istimewa ketika itu. Apa suguhannya? Yaitu semangkok madu yang sangat istimewa. Mangkoknya sangat cantik, kemudian madunya sangat manis. Kemudian ketika madu di dalam mangkok itu disuguhkan di hadapan Rasulullah, ternyata ada sesuatu yang jatuh dari purdahnya Fatimah, yaitu sehelai rambut Fatimah jatuh di situ. Nah, amsal yang sangat menakjubkan yang akan kita pelajari malam hari ini adalah ketika ada sesuatu yang sudah bagus, kemudian ada sesuatu yang tidak baik, Rasulullah tidak mencela kepada Fatimah. Kadang-kadang kita ada sesuatu yang sudah bagus, lalu datang yang tidak baik, lalu kita agak mencela. Ini Rasulullah tidak. Karena semua peristiwa itu adalah menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Maka langsung ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, wahai saudara Abu Bakar, coba beri amsal. Bagaimana peristiwa yang engkau lihat ini? Bagaimana engkau baca peristiwa sebuah mangkok yang cantik, kemudian madu yang manis ini, dan sehelai rambut? Maka Abu Bakar dengan sigap menjelaskan, ya Rasulullah, amsal ini sangat baik, sangat bagus. Aku berikan amsal ini adalah iman seseorang adalah lebih baik daripada, iman itu adalah lebih baik, lebih cantik daripada mangkok ini. Dan iman seseorang, tadi iman seseorang lebih manis daripada madu yang ada dalam mangkok ini. Dan untuk menjaga keimanan ini sampai akhir hayatnya lebih susah daripada meniti sehelai rambut. Itu kata-kata Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Mangkok seperti iman. Kemudian orang yang beriman seperti madu yang manis. Dan untuk mempertahankan iman sampai akhir hayat itu lebih susah daripada meniti sehelai rambut. Kemudian Rasulullah mengalihkan pandangannya kepada Umar bin Khattab. Wahai saudara Umar, apa yang engkau amsalkan dari peristiwa itu? Ya Rasulullah, kalau aku perhatikan, maka kerajaan itu lebih cantik daripada mangkok yang ada ini. Dan menjadi seorang raja adalah lebih manis daripada madu. Namun menjadi orang yang berlaku adil di dalam kerajaannya lebih susah daripada meniti sehelai rambut. Apa kata Umar? Mangkok adalah kerajaan. Terus rajanya seperti madu. Dan orang yang berlaku adil lebih susah daripada meniti sehelai rambut. Kemudian Rasulullah mengalihkan pandangannya kepada Utsman bin Affan. Wahai saudaraku Utsman bin Affan, apa yang engkau lihat dari peristiwa ini? Coba beri amsalnya. Maka Utsman bin Affan pun menjawab, ya Rasulullah, kalau aku perhatikan bahwa ilmu itu lebih cantik daripada sebuah mangkok ini. Dan orang yang memiliki ilmu dan beramal dengan ilmunya lebih manis dari madu yang ada di dalam mangkok ini. Dan orang yang beramal dengan ikhlas maka lebih susah daripada meniti sehelai rambut. Ini kata-kata Utsman bin Affan, yaitu orang yang berilmu, ilmu adalah lebih cantik daripada sebuah mangkok. Kemudian orang yang beramal dengan ilmunya, ada ilmunya kemudian diamalkannya, lebih manis dari madu. Dan orang yang beramal dengan ikhlas itu adalah lebih susah daripada meniti sehelai rambut. Maka tidak ketinggalan sahabat yang menjadi tuan rumah, yaitu Ali bin Abi Thalib, ditanya, wahai Ali, bagaimana amsalmu? Maka Ali pun menjawab, ya Rasulullah,
Kalau aku perhatikan dari peristiwa ini, aku punya yang pertama, bahwa yang namanya tamu itu adalah lebih cantik daripada sebuah mangkok. Kemudian menjamu tamu itu lebih manis daripada madu yang ada di mangkok. Dan menjadikan tamu bahagia, senang sampai akhir, sampai dia pulang, adalah lebih susah daripada meniti sehelai rambut. Kemudian Rasulullah pun melihat kepada Fatimah, ya Fatimah, apa yang engkau amsalkan dari peristiwa ini? Ya Rasulullah, wanita itu adalah lebih cantik dari sebuah mangkok ini. Dan seorang wanita yang menutup wajahnya dari pandangan perempuan, dari pandangan orang lain, adalah lebih lebih manis daripada madu. Dan seorang perempuan yang menjaga dirinya dari pergaulannya, menghijab dirinya dari pergaulan hanya dengan mahramnya saja, itu lebih susah daripada meniti sehelai rambut. Jadi kata Fatimah, perempuan itu adalah seperti mangkok. Namun orang yang sudah memiliki hijab itu lebih cantik daripada, lebih manis daripada madu. Dan orang yang menjaga dirinya dari pergaulan bebas, dia hanya kemana-mana dengan mahramnya saja, itu susah sebagaimana meniti sehelai rambut. Kemudian ketika itu rupanya perkumpulan orang-orang mulia ini bukan hanya mereka, rupanya malaikat pun juga ikut. Nah, ada ikut malaikat. Mana abang tadi? Hari kiamat ada malaikat tadi. Malaikat Jibril pun ikut. Wahai Jibril, kata Rasulullah. Rasulullah yang melihat. Wahai Jibril, apa yang engkau saksikan dari peristiwa tadi? Maka wahyu itu sampai kepada Rasulullah. Jibril pun menyampaikan bahwa menjalankan pilar-pilar agama Islam itu adalah lebih cantik daripada mangkok. Menjalankan pilar-pilar agama. Jadi menjaga pilar-pilar agama itu adalah lebih cantik dari sebuah mangkok ini. Kemudian melaksanakan ajaran agama, tadi menjaganya, ini melaksanakan ajaran agamanya lebih manis daripada madu. Kemudian berkorban dengan harta, jiwa, dan dirinya itu adalah lebih manis, lebih susah daripada meniti sehelai rambut. Ketika perkumpulan ini sampai kepada malaikat Jibril, maka Allah pun menurunkan hadis qudsi kepada Rasulullah SAW yang bunyinya, sesungguhnya surgaku itu, kata Allah, lebih cantik daripada mangkok yang ada itu, dan isi surgaku lebih manis daripada madu. Dan orang yang mau masuk surga, mau menuju masuk surga, itu lebih susah daripada meniti sehelai rambut. Dan itulah akhirnya turun ayat tadi, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Walaupun susah, walaupun banyak rintangannya, tapi Allah memberikan fasilitas itu kepada orang-orang yang beriman, tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Maka bersyukurlah kita bisa berkumpul di sini. Maka bisa kita ambil amsal tadi. Kalaulah kita kumpul di sini, misalkan i'tikaf, ini adalah seperti mangkok yang cantik, maka kita menunggu malam Lailatul Qadar itu adalah lebih manis daripada madu. Dan menjaga hasilnya setelah pulang lebih susah daripada meniti sehelai rambut. Mudah-mudahan amsal yang Nabi sampaikan ini memberikan wawasan kepada kita, dan mudah-mudahan menjadi iktibar kepada kita bahwa kebaikan itu berawal dari diri kita sendiri. Maka janganlah kita menyanyiakan waktu yang ada ini hanya dengan main-main saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.